qiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum. Wajib buat kalian, sepatutnya buat kalian, bukan wajib ya, sepatutnya buat kalian, seyogianya buat kalian untuk bangun di tengah malam, sholat di tengah malam. Kenapa? Itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Para nabi semuanya itu punya kebiasaan sholat di tengah malam. Orang-orang soleh sebelum kita nggak ada wali jadi wali tapi nggak pernah qiyamul lail, nggak ada. Bahkan nggak ada wali dilantik menjadi wali kecuali di tengah malam. Nggak ada orang soleh, orang wali dilantik menjadi wali siang hari itu nggak ada, pagi itu nggak ada. Wali kota baru ya. Wali jadi wali dilantik pagi hari nggak ada. Wali dilantik jadi wali tengah malam. Jadi jangan mimpi jadi orang soleh kalau kamu punya kebiasaan bangun tengah malam. Jangan mimpi, walaupun amalnya banyak belum tentu dilantik jadi wali. Kenapa? Nggak punya kebiasaan tahajud di tengah malam. Nggak punya kebiasaan tahajud di tengah malam. Da'bus shalihin qablakum. Da'bus shalihin qablakum. Wa maqrubatun lakum ila rabbikum. Dan sholatnya kamu di tengah malam itu adalah kendaraan yang bisa mengantarkan kamu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfaratun lisayyi'at. Dan sebagai media pengampun atas dosa-dosanya kamu. Wa manhatun 'anil itsm. Dan sholatnya kamu di tengah malam itu bisa mencegah kamu daripada perbuatan dosa keesokan harinya. Wa maqradatun lidda 'anil jasad. Dan bisa ngusir daripada apa? Penyakit yang ada dalam tubuhnya kita. Jadi sholat malam itu baik untuk kesehatan. Sholat malam baik untuk kesehatan. Nah, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah itu setiap malam turun ke langit dunia. Tapi jangan dibayangkan turun seperti kita turun dari tangga. Akhirnya Allah punya kaki, Allah butuh tempat nanti. Enggak. Ini bahasa kiasan. Allah itu setiap malam menyambut kita semuanya. Turun ke langit dunia. Hatta yabqa thuluthul lail. Sampai tidak tersisa kecuali sepertiga daripada malam tersebut. Fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya. Wa man yas'alni fa u'tiyah. Barang siapa yang minta kepadaku, aku kasih. Wa man yastaghfirni fa aghfirlah. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku berikan ampunan kepada dirinya. Ya, dan barang siapa yang tobat kepadaku, aku terima taubatnya. Wa dzalika kulla lailatin. Kata Nabi, itu terjadi setiap malam. Misal ada orang kaya, raja misalnya, ngasih sayembara kepada kita. Siapa orang yang ketemu sama aku setiap tengah malam, aku kasih duit 1 juta. 1 juta toh gak usah kaget. Siapa orang yang ketemu aku setiap malam tengah malam, setiap malam ke tengah malam, aku kasih 1 juta, 30 juta. Wah, insya Allah pengajian tengah malam ada itu. Gak usah subuh, gobel maghrib, Balisha. Insya Allah pengajian jam 2 malam. Sing teko untuk duit 1 juta. Gak cukup masjid udah. Jelas ya. Ini Allah menyeru. Siapa yang mau doa, aku ijabah. Siapa yang minta, aku kasih. Tobat, aku terima tobatnya. Ya Allah, duit 1 juta. Semangat. Tobat, kita kan bingung selama ini. Tobat ini diterima apa enggak ya? Bangun tengah malam udahlah cuma 2 rakaat misalkan, minta kepada Allah, ya Allah aku tobat, terimalah tobatku. Diterima tobatnya. Ya Allah ampunanmu, kasih. Ya Allah minta ini, minta itu, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang gerak kita. Iya. Nguyu, cewek, turun. Nggak ada. Mumpung ya kita mungkin belum istiqomah, mumpung bangun jam 2 walaupun gara-gara kebelet pipis, wis sekalian wudu 2 rakaat tidur misalnya gitu. Nggak ada. Nggak ada. Hah? Keren gitu. Keren itu bangun subuh nggak pakai alarm, itu keren. Apalagi bangun tahajud nggak pakai alarm. Kalau kita kan nonton Piala Dunia nggak pakai alarm nih. Jam 2 alarm, jam 1 tangi. Jam 1 langsung bangun, mau tidur, wedi. Gak tangi gua akhirat. Nyetel alarm untuk bangun Piala Dunia jam 2. Bangun jam 1 wedi di rumah nih.
Kenapa? Kok akhirnya gak tangi aku final nih. Wah, belani Brazil mlebu final. Wah, kata wis gak apa-apa wis. Melekan sudah. Padahal masih 1 jam lagi main. Subhanallah. Subhanallah. Ojo maneh tahajud. Subuh ngenteni alarm ping 3. Baru tangi kita. Jam 4. Jam 4 seperempat. Jam waduh. Sampai gak kerasa metek. Mata ini itu gak kerasa sampai. Saking kebalnya kuping ini sama alarm. Ojo maneh tahajud. Keren itu bangun subuh gak pakai alarm. Lebih-lebih bangun tahajud nggak pakai alarm, itu keren ya. Oh, itu lanang kalau orang Malang bilang lanang. Tahajud jam 2 tangi otomatis. Subhanallah. Dan sebaik-baiknya tahajud itu tidur di awal malam, bangun di sepertiga kedua, tidur lagi di sepertiga malam terakhir. Kata Nabi itu sebaik-baiknya tahajud begitu sebetulnya. Itu cara tahajudnya Nabi Dawud. Nih, sama seperti puasanya, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Tidur, bangun, tidur lagi, subuh, bangun. Sesaat sebelum subuh, bangun. Nah, itu seharusnya. Naam. Dalam Syarah Ainiyah, dalam kitab Syarah Ainiyah, itu pernah dikatakan oleh sebagian orang soleh begini: alaika bisahar, sepatutnya buat kamu itu untuk betah-betah melek di tengah malam. Wa illam takun biibadatin, wa illam yakun biibadatin, walaupun meleknya kamu di tengah malam tidak serta-merta dikatakan sebagai ibadah. Sepatutnya. Ini untuk buat kita ini buat kita ini. Solusi buat kita ini. Fal murad al istighath. Yang paling penting adalah bangun. Sepatutnya buat kita melek di tengah malam, walaupun nggak langsung ibadah. Yang penting bangun aja dulu. Fa in istata'ta alla takuna akhiral lail illa mustayqidan faf'al. Maka jika kamu mampu untuk tidak berada akhir malam kecuali kamu dalam keadaan bangun, lakukan. Misalnya contoh. Saya ini nggak biasa Ustaz tahajud tengah malam. Caranya ya apa ya? Sak durungi turu ngombe yo sing akeh. Contoh. Minum yang banyak. Tujuannya apa? Jam 2, jam 3 kebelet. Bangun kan kita? Bangun ya? Kebelet kan ya? Kalau kita nggak mampu 2 rakaat, 1 rakaat. Kan boleh ya kita sholat tahajud 1 rakaat itu boleh. Ini ya, bukan witir, tahajud aja dulu. Witir pun boleh. Tapi kalau dijadikan dawam, setiap hari 1 rakaat witir ya, witir setiap hari satu itu makruh hukumnya. Tapi tahajud wala bi rakaah, sholli minal lail wala bi rakaah. Dalam hadis yang lain, sholli minal lail walau kahal bisyah. Salatlah kamu dalam tengah malam walaupun seperti orang cepatnya orang merah susunya kambing, cepat. Walaupun sejenak, walau bi rakaah kata Nabi dalam riwayat yang lain, walaupun 1 rakaat. Nggak mampu, yang penting tangi walaupun kebelet ngoyo. Mungkin setelah itu kita masuk kamar mandi, dulukan kaki kiri, kemudian kita duduk ketika kencing. Kan jalan sunnah ini semuanya. Pakai kopiah, masuk kamar mandi, pakai sandal. Iya. Kemudian apa? Ketika jongkok untuk kencing, jangan mudhobyur. Jongkok pelan-pelan sambil ditarik sarungnya. Kalau sudah cebok istinja, dilepas sarungnya sambil berdiri pelan-pelan. Jadi nggak mudhobyur. Keluar, dahulukan kaki kanan, masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar, alhamdulillah dzaba 'anil adha wa 'afani. Lah itu tidur sudah itu. Yo, tapi jangan diniati terus-terusan. Latihan. Itu sudah bagus. Itu termasuk cara itu. Banyak minum, bangun kebelet tapi ngamal sunnah. Syukur-syukur setelah itu 1 rakaat. Sebulan kemudian tambah jadi 2 rakaat. 2 rakaat. 6 bulan kemudian jadi 4 rakaat. 2 tahun kemudian jadi 6 rakaat. Enggak apa-apa. Calon wali itu namanya. Walaupun cuma 1 rakaat, 2 rakaat, calon wali titik. Yes, mari. Ada kemungkinan dia dilantik, nggak tahu kapan tadi. Tapi kan ada kemungkinan masih. 5-13, jangan tanya kapan jadi walinya, nggak mungkin sudah. Nah, kerja, kalau kerja insya Allah dapat rezeki. Lah kalau nggak kerja tanya dapat rezeki dari mana? Wow. Ini gambaran. Ini gambaran. Pokoknya sholat di tengah malam. Apapun alasannya, sholat di
di tengah malam. Usahakan. Kalau sudah begitu, insya Allah kita pantas dikatakan sebagai santri, kita layak, patut untuk dicap sebagai ulama, dan kemudian kita diangkat, dilantik oleh Allah menjadi orang soleh, menjadi wali min auliyaillah, menjadi kekasih daripada kekasih-kekasih kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi